wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Sehat. Jadi sekarang kita minta waktunya untuk kita sama-sama belajar tentang bagaimana tata cara alur peradilan praktik peradilan agama. Jadi mungkin yang semester 1 mungkin baru kenal, yang semester 2, 3 ya sudah kenal. Tapi alangkah lebih baik kita lebih dulu tahu sebelum diajar kita sudah tahu. Ya, walaupun belum sampai di sana semester 7 pelajaran ini, tapi tidak apa-apa dari awal kita sudah tahu. Ya. Nah, jadi kemudian tema atau materi yang akan kita pelajari siang hari ini adalah praktik atau tata cara proses persidangan. Proses persidangan, bagaimana alur proses persidangan itu dari tahap pendaftaran perkara sampai dibacakannya putusan hakim. Untuk lebih semangat kita pada siang hari ini, mohon kita kondisikan dulu pikiran kita, konsentrasi kita, hilangkan hal-hal yang masih mengganjal di pikiran. Masalah keluarga tinggalkan dulu, ya. Masalah hutang biarkan berlalu, ya. Nanti kita pikirkan di rumah, ya. Masalah pacar yang sudah terbang ke Malaysia ya, lupakan dulu, biar kita fokus, ya. Hanya 15 menit, ya, kita duduk di ruangan ini, ya, supaya ilmu yang akan kita dapatkan full masuk di otak kita, ya. Tinggalkan itu semuanya. Ya, kemudian saya ingin membagi mahasiswa menjadi 5 kelompok untuk kegiatan. Oke, sudah. Saya bagikan setiap kelompok. Jadi tema atau materi yang akan kita pelajari di sini alur persidangan hukum acara peradilan agama. Nanti mahasiswa diminta bisa mendefinisikan hukum acara persidangan, kemudian bisa mengidentifikasi alur persidangan. Nah, sebelum kita lebih lanjut lebih dalam membahas tentang alur persidangan, ada yang sudah bisa mendefinisikan tentang hukum acara peradilan agama? Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin kita akan memperhatikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sumber pembelajaran mata kuliah hukum acara peradilan agama dengan judul Praktik Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama. Di awal pertemuan ini, saya menginstruksikan kepada masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi berbagai hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan persidangan. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang praktik hukum acara peradilan agama, terlebih dahulu kita mengetahui definisi hukum acara peradilan agama. Kemudian hal-hal apa saja yang berkaitan
agama adalah keseluruhan peraturan atau norma-norma hukum yang mengatur tata cara orang-orang atau badan yang beragama Islam dalam hal melaksanakan hak-haknya di pengadilan agama. Lalu siapa dan apa saja yang terlibat dalam proses persidangan? Mari kita cermati paparan berikut ini. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan itu adalah: yang pertama, 3 orang hakim yang terdiri dari 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Yang kedua, 1 orang panitera. Yang ketiga, pihak penggugat dan tergugat. Yang keempat, saksi-saksi. Atribut yang harus ada pada saat proses persidangan berlangsung ada 13. Yang pertama, balu. Yang kedua, kursi dan meja hakim. Yang ketiga, batas pengunjung sidang. Yang keempat, papan nama dan kain hijau. Yang kelima, bendera dan lambang negara. Yang keenam, kitab suci. Yang ketujuh, kertas sumpah pegangan hakim. Yang kedelapan, buku agenda hakim. Yang kesembilan, tanda peringatan. Yang kesepuluh, mikrofon atau pengeras suara. Ke-11, kalender. 12, jam dinding. 13, alat perekam persidangan. Prosedur pengajuan perkara permohonan. Yang pertama, pemohon mendaftarkan surat permohonan disertai surat kuasa jika menggunakan kuasa ke petugas PTSP Perdata. Yang kedua, petugas PTSP Perdata meneliti kelengkapan berkas perkara. Yang ketiga, jika berkas perkara sudah lengkap, maka akan diserahkan kepada panitera muda Perdata untuk menghitung panjar biaya perkara. Yang keempat, panjar biaya perkara kemudian diserahkan kepada kasir untuk dibuatkan skum. Yang kelima, pemohon membayar panjar ke bank, kemudian menyerahkan bukti pembayaran pada kasir. Yang keenam, kasir menginput perkara permohonan ke SIP dan selanjutnya mohon menunggu panggilan sidang. Alur dan tahapan persidangan perkara perdata sebagai berikut. 1. Upaya damai. 2. Pembacaan gugatan atau permohonan. 3. Jawaban tergugat atau termohon. 4. Reflik. 5. Duflik. 6. Pembuktian. 7. Kesimpulan. 8. Musyawarah majelis hakim atau pembacaan putusan. Tugas selanjutnya adalah setiap mahasiswa menuliskan hasil diskusi kelompok pada paparan yang sudah disediakan berdasarkan video pembelajaran ini. Tetap semangat, salam sukses, dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan mahasiswa dari video tadi, ada di lembar terakhir. Nah, di lembar terakhir dicoba isi, lihat pertanyaannya ada. Kita minta 1 orang dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan visi dan skema di atas apa definisi dari hukum acara pengadilan? Pertama, dengan perkara perdata. Jadi kalau kita ketahui hukum
dari kelompok 3 akan presentasi. Peraturan atau norma Apa saja prinsip-prinsip moderasi beragama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang dalam hal ini adalah seorang muslim? Oke, prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang pertama, sifat tawasud. Tawasud itu artinya memilih jalan tengah, tidak boleh ke kanan atau kiri. Contoh, terlalu mengutamakan yang benar atau kemudian mencela yang salah, atau membela yang salah kemudian menjatuhkan yang benar. Tak boleh. Masalah isu yang terakhir sekarang ini yang masih dalam proses persidangan, isu Sambo. Ya, Sambo. Siapa itu Sambo? Dua saya. Siapa? Ya, semua kita tahu. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang kenal siapa Sambo. Tapi karena terjadinya pembunuhan itu, akhirnya Sambo terkenal kemana-mana. Kira-kira sudah berapa tahun kasusnya di Sambo itu? Sudah 2 tahun lebih ya. Dari sudut pandang saya terkait dengan kasus Sambo ini, jadi pertama kita lihat dari sisi Sambo ini sebelum dia pelaku apa dan siapa Sambo ini sebelum dia jadi pelaku. Tentu dia sudah punya istilahnya suatu kebanggaan. Kalau kita dia itu seorang perwira, tentu sudah menjadi sebuah apa namanya kalau di kebanggaan lah. Nah, jadi setelah dia menjadi pelaku tentu akan melalui proses yang namanya proses itu kembali lagi ke moderasi tadi, apa itu, ke istilahnya pertimbangan, Pak. Pertimbangan seperti apa, kita kembali lagi ke Sambo. Dia itu sudah mempunyai apa namanya kalau dia bisa katakan backing satu. Terus kedua, dia itu sudah ada malah apa istilah, sudah ada kontrak atau istilahnya kalau saya jasa, ya sudah punya jasa. Mungkin itu dari sudut pandang saya, Pak. Oke, kita kesimpulan kita berikan kepada saudara ini. Siapa? Silakan. Terima kasih dari beberapa jam ataupun waktu pertemuan ini. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah satu, saya bisa mengetahui bagaimana itu tata ataupun cara untuk menyelesaikan ataupun memasukkan perkara di peradilan agama. Jadi ini sangat membantu, bisa menambah ilmu kita semua dan juga bisa menambah pengetahuan kita semua. Sekian, terima kasih. Sebelum kita tutup, akan memberikan tugas pada mahasiswa untuk membuat peta konsep. Peta konsep, ya. Masing-masing membuat peta konsep. Tugas mandiri. Kita akhiri pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan